karena saya tidak akan mendebat gini, karena di dalam agama Islam tuh berdebat soal agama itu nggak boleh. Di dalam YouTube pun saya juga jelaskan. Banyak orang Islam juga nggak tahu. Banyak orang Islam sendiri senang berdebat soal agama. Padahal sebenarnya itu dilarang sama agama. Jadi yang harus dilakukan apa, Pak Dev? Ya jalanin aja masing-masing gitu loh. Halo warga intelektual sekalian, guys, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Dhani. Dari kemarin saya nggak sepakat dengan Ahmad Dhani, tapi kali ini saya sepakat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ya seperti yang dikatakan oleh Mas Ahmad Dhani, dalam agama saya nggak boleh berdebat. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Dunditan suka berdebat ya kan? Membandingkan agamanya dengan agama sebelumnya gitu ya. Di Konoha ada banyak debaters gitu ya. Tapi anehnya kalau kita tanya debaters itu seperti Juma misalnya, seperti ya apologet atau debaters yang ada di Konoha itu, mereka akan mengatakan, oh kita kan membela agama kita, oh kita kan sebenarnya melakukan pembelaan, kita bukan menyerang agama lain kok, kita bukan berdebat kok, bahkan mereka mengakui mereka nggak mau berdebat gitu ya. Mereka nggak sadar sebenarnya. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini namanya karakter orang goblok? Orang goblok itu kan nggak sadar dia goblok. Tapi gini guys, kenapa kita dilarang memperdebatkan agama? Apa alasannya? Alasannya cukup simpel. Gini, agama itu kan keyakinan ya. Apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan menurut data dari Kamus Cambridge, keyakinan itu kita percaya suatu hal itu walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara langsung. Ya, bisa dikatakan bahwa keyakinan itu ya klaim sepihak. Keyakinan kita. Misalnya nih, kita ambil contoh misalnya. Kita meyakini bahwa ada hantu di garasi kita misalnya. Nah, apakah ini bisa diperdebatkan? Gak bisa. Karena hantu itu sendiri nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gimana kita memperdebatkan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya tuh nggak habis pikir ya. Kenapa sih warga Konoha itu memperdebatkan suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Sama seperti orang meyakini di garasinya ada hantu misalnya. Apakah ini bisa didebatkan? Gak bisa. Wong hantunya juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya kan? Kita percaya hantu itu kan, itu cuma keyakinan kita. Masa kita memperdebatkan, ya, oh di garasi lu itu sebenarnya hantunya itu berwarna merah, ya. Bukan hantu berwarna putih, bajunya warna merah. Masa kita memperdebatkan seperti itu? Wong hantunya berwajah warna merah juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kan sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ngapain gitu? Kalau ada yang mengatakan, oh hantunya itu sebenarnya bukan di garasi, ya di kamar gitu. Apakah kita bisa memperdebatkan ini? Nggak bisa. Keyakinan juga seperti itu. Saya bukan mengatakan bahwa agama itu sama seperti hantu atau seperti tahayul. Saya nggak mengatakan seperti itu. Tapi kan ini perumpamaan yang cukup sebanding kan. Karena kita percaya dengan hantu itu kan keyakinan kan. Kita percaya dengan hantu itu kan itu karena apa? Karena faktor budaya, faktor lingkungan dan sebagainya. Padahal kita nggak pernah lihat hantu kan. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang berpikir saya itu ateis lah, nggak percaya Tuhan, apa segala macam. Saya bukan tidak percaya atau tidak meyakini agama, meyakini Tuhan. Saya masih meyakini adanya Tuhan dan adanya agama gitu, atau meyakini agama gitu. Tapi kalau kita bicara tentang ilmiah, ya sains dan lain sebagainya, ya hantu kan nggak bisa dibuktikan secara sains. Kita meyakini bahwa di teras rumah kita itu ada hantu. Lalu kita mengatakan, buktikan bahwa di rumah lu itu ada hantu di teras lu itu. Kalau misalnya mengatakan, buktikan bahwa hantu itu tidak ada di teras gue. Kan yang mengatakan ada itu kan lu kan. Jadi warga Konoha kan seperti itu ya. Kalau kita men-challenge warga Konoha, buktikan bahwa hantu itu tidak ada di teras gue. Kan yang ngomong kan lu kan awalnya kan. Ya, kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan agama gue yang paling benar gitu. Sama seperti kalimat, ya hantu gue yang paling benar gitu. Emang hantu bisa diperdebatkan? Emang agama bisa diperdebatkan? Agama itu kan keyakinan. Agama itu kan nggak butuh sains gitu. Emang agama butuh sains? Enggak kan? Emang bisa diilmiahkan Nabi membelah lautan? Misalnya nih dalam agama tertentu, misalnya ada Nabi membelah hutan misalnya.
dengan satu tangan gitu, cedar gitu ya, hutan terbelah gitu ya, langsung ada bekasnya gitu 1000 kilometer misalnya, ya bumi terbelah gitu. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Gak bisa. Ya bukan berarti saya mengatakan ini dongeng, tapi pada faktanya kan gak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah ini bisa diyakini? Bisa. Apakah ini bisa diperdebatkan? Gak bisa. Apa yang mau diperdebatkan coba? Oh, gak bisa dibuktikan secara ilmiah, kosong gitu. Ya, kalau misalnya mengatakan ya boleh-boleh aja nggak jadi masalah, boleh-boleh, boleh, tapi jangan sampai ini ya, sampai rusak ya otak gitu ya karena berdebat gitu. Warga Konoha itu kan banyak yang rusak otaknya karena kebanyakan berdebat, merasa bahwa agamanya yang paling benar. Ya. Warga Konoha kan debat mulu ya, padahal satu pun agama di Konoha itu nggak bisa menjelaskan di mana itu sorga atau Sherlock sorga, nggak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa surga itu ada. Kita hanya mengklaim gitu ya, menganggap gitu, meyakini gitu. Warga Konoha itu kan kalau nggak sesuai dengan keyakinannya, maka kita akan mengatakan, oh lu sesat, oh lu kurang beriman gitu. Itulah alasannya kenapa film horor di Konoha itu laku keras. Karena apa? Karena pola pikir kita itu seperti itu. Pola pikir kita itu, kita percaya suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, makanya kita pecandu horor, guys. Film hantu tuh paling laris di Konoha. Itu pertanda bahwa negara kita tuh masih jauh dari kemajuan. Ya, jadi di Konoha itu salah satu konten kreator yang nggak punya fans itu adalah YouTuber horor. Tinggal ngarang aja gitu, ngarang gitu. Misalnya nih ya, gue bikin konten horor ya. Gue ngarang bahwa di teras gue ada hantu gitu. Ya. Hantunya itu baju warna pink misalnya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Lalu gue ngarang gitu ya. Ngarang aja gitu ya. Oh hantunya seperti ini. Padahal kan nggak seperti itu. Yang bahkan nggak ada hantu kan. Hantu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau gue ngarang itu, ya apakah gue bisa didebatkan? Nggak bisa. Kan gue kan ngarang gitu. Ya nggak bisa. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kan gue ngarang juga kan. Namanya juga ngarang bebas ya kan. Hantu di teras rumah kita juga kan nggak bisa dibuktikan ya. Atau ini sama dengan teori naga di dalam teras gitu. Di teras rumah kita ada naga gitu. Warga Konoha kan gitu ya. Ya, warga Konoha mengatakan agama gue yang paling benar, agama gue yang paling punya surga, disuruh menunjukkan surga kan nggak bisa. Kalau saya ngomong seperti ini terlihat vulgar gitu ya, terlihat nggak biasa. Tapi kan ini perlu kita kritisi gitu ya. Saya bukan tidak meyakini surga, saya meyakini surga, tapi secara ilmiah kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Ya saya harus ngomong apa adanya dong ya. Masa harus saya tutupi gitu, nggak enakan gitu ya. Kapan kita jadi negara maju kalau sedikit-sedikit nggak enakan? Ya harus enakan dong ya. Namanya sains ya kita harus menerima apa adanya gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian sepakat dengan Ahmad Dhani ya bahwa dalam beragama itu nggak boleh yang namanya mengkritik? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian Ahmad Dhani juga pernah mengatakan, untuk membuktikan Tuhan itu ada sama dengan atau 50-50 dengan membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya, itu kata Ahmad Dhani. Jadi pemahaman seperti ini sebenarnya sudah masuk ke level sufi gitu ya. Salah satu pemahaman paling tinggi dalam beragama. Sufi. Mereka tidak marah kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Hanya orang yang imannya lemah atau orang yang tidak terlalu memahami agama marah kalau kita mengatakan seperti itu. Ya kalau sudah belajar filsafat, ya belajar makrifat, ya belajar ilmu tertinggi dalam agama gitu ya, mereka nggak marah kok. Karena secara filsafat ya, secara sains kan itu kan nggak bisa dibuktikan juga kan. Ya cuman kalah banyak itu aja sih ya. Kalah banyak orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lebih banyak bahwa warga Konoha itu percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Cuman kalah banyak aja sih, kalau jumlah aja, kalau jumlahnya banyak ya pasti banyak juga yang nggak percaya gitu ya.
Jadi itu pertanda bahwa negara kita sudah jadi negara maju, yaitu percaya dengan film horor. Kalau sekedar hiburan nggak jadi masalah. Tapi kan diseriusin, warga kono serius banget gitu ya. Bahkan mereka berdebat tuh ya, bahwa film horor gue yang paling keren. Oh ini yang paling keren. Oh horor ini ya, horor pesugihan Gunung Kawi misalnya. Itu yang paling keren. Jadi berdebat itu bisa aja, ya saya tidak mengatakan bahwa agama itu dongeng ya. Saya tidak mengatakan seperti itu disclaimer-nya. Bisa aja kita memperdebatkan dongeng siapa yang paling masuk akal ya kan. Kalau misalnya ya kita nonton film horor gitu ya. Horor itu kan dongeng ya. Lalu kita memperdebatkan, oh dongeng gue yang paling masuk akal gitu ya. Dongeng gue yang paling wow gitu ya. Ya film horor gue yang paling masuk akal. Gimana kita mengatakan bahwa dongeng atau film horor kita yang paling masuk akal? Wong hantu juga nggak bisa buktikan secara ilmiah. Ya kan? Kan nggak bisa buktikan secara ilmiah gitu. Itu pada faktanya guys. Gimana kita memperdebatkan suatu hal itu yang tidak terbukti secara ilmiah? Kalau misalnya mengatakan, oh dalam agama itu kan banyak hal yang diperdebatkan seperti surga dan neraka, ya, antara kebaikan dan keburukan. Kalau buruk akan dihukum di neraka, ya boleh-boleh aja. Tapi yang masuk akal dalam agama itu, yang rasional atau yang ilmiah dalam agama itu cuma 10% ke bawah lah gitu. 90%-nya itu yang nggak usah didebatin lah gitu. Kenapa ya? Nanti kalau nggak terbukti secara ilmiah gitu ya, sakit hati gitu ya. Seperti kata Dr. Wi Hasan, keimanan itu nggak usah diilmiahi. Kalau nanti nggak terbukti secara ilmiah, nangis gitu ya, marah-marah gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual. Salam rasional.